eee, 20 tahun ya. By the way nanti kalau ada yang mau, ditanyain 3 more information ya, bisa kontak, via DM IG. Oke, so pengeluaran dan pemasukan. Kalian punya uang, baru bisa mengelola, kayak gitu. Nah, teman-teman di sini usianya 15 sampai 20 tahun. So, sebetulnya dalam perencanaan keuangan itu ada beberapa step sebetulnya. Dimulai dari teman-teman lagi ngumpulin nih, ya kan? Usia-usia sini berarti kan artinya kalian lagi mengumpulkan mengumpulkan, dana, eee, kelola ya, mengumpulkan dana. Biasanya kalau, range usia segini, ya kan, aku bisa bilang nih, kayak gitu, mungkin, uang kalian masih ada di bawah 10 juta kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan, kondisi yang ada kalian alamin saat ini, yang harusnya teman-teman lakukan adalah kalian itu meningkatkan pendapatan. Boleh jangan dicoret-coret dulu, meningkatkan pendapatan. Setuju ya? Pendapatan. Setuju, Kak. Plus yang paling penting adalah menurunkan pengeluaran. Nah, sekarang, sumber dana kalian itu rata-rata dari mana? Boleh boleh tulis nggak? Kira-kira dapat dari mana aja? Aku pengen tahu kalian dapat dari mana aja nih, uang? Dari sisa uang sekolah, Kak. Dari apa? Sisa Uang uang sekolah, sekolah. Kak. Bisa uang sekolah, Dari mengerjakan freelancer, Kak. mengerjakan freelancer, terus apa lagi? Hasil Dari hasil lomba, usaha Kak. sendiri, Kak. Buat Usaha usaha. sendiri. Usaha Oke. sendiri, Kak. Beli Dari parfum Kak. apa? Dari orang tua, Kak. Dari orang tua. Jual parfum Kak, Kak. beli parfum Kak. Boleh sambil chat juga ya, Hasil lomba, Kak. Hasil lomba. jualan cireng. Dulu aku pas lagi kuliah Ngajar, Kak. ngajar, oke. Hasil Ngajar, Usaha lomba. dan belajar Kak. ngajar, beasiswa, terus lomba. Usaha sendiri, Nah, Kak. oke. Nah, ini, sebagian ya, yang teman-teman sampein. Dulu pas lagi aku kuliah, aku mau cerita kalian bahwa, eee, aku beli rumah, 2 tahun yang lalu, kayak gitu kan. Kemudian punya, uang, ibaratnya gini, punya uang miliaran dan sebagainya pun, itu semua mulai dari teman-teman bisa setia dalam perkara-perkara yang kecil dulu. Dulu aku adalah mahasiswa bidik misi. Kalau kalian tahu mahasiswa bidik misi, sekarang tuh apa ya? Ada yang tahu nggak bidik misi itu kayak setara apa? KIP kuliah, Kak. Apa? Iya Kak. Apa? KIP Kuliah. Kuliah, Kak. Tip kuliah. Tip kuliah. Kuliah, Kak. Oh, KIP ya, Kartu Indonesia Pintar ya. Nah, aku dari Cirebon, basically aku salah satu alasanku juga bangun Youth Ranger Indonesia dengan adanya DPPI saat itu adalah karena aku juga pengen aku terpanggil sebetulnya untuk, membantu menjadi, salah satu, wadah ya harapannya anak-anak muda buat tadi mengembangkan minat, bakat, potensi dan sebagainya di Youth Ranger Indonesia sendiri, kayak gitu. Nah, aku bersyukur banget aku bisa, ada saat ini, pastinya juga, ketemu sama teman-teman yang hebat di sini yang harapannya nanti ke depan juga bisa lebih hebat daripada aku juga, dan bisa menginspirasi banyak orang lainnya, kayak gitu. Dulu pas lagi aku kuliah, aku juga sama aku datang ke kampus ITB, orang tuaku nggak ngasih uang sama sekali ke aku inget ngasih 1 juta rupiah, saat itu aku angkatan 2014, habis itu, per bulannya dari, di ITB itu dapat 950.000 dengan potongan asrama itu bayar 250.000. Jadi aku punya 700.000 yang harus aku gunakan setiap bulannya. Saat itu kos-kosan dan sebagainya harganya 1 jutaan juga, ada yang 500.000, tapi kalau aku, pakai untuk kos-kosan ya kan, 200.000 itu habis semua kayak gitu. Nah, pilihan aku adalah 2, aku hidup atau aku mati gitu kan. Nah, kalau aku, mau hidup, pilihannya kalau aku minta orang tua, it's gonna be hard, kayak gitu. Aku nggak mau ngerepotin orang tua, udah jauh-jauh nih ke kampus. Mungkin teman-teman juga ada nih, yang keluar, dari zona nyaman, keluar dari keluarganya, kayak gitu. Nah, yang aku dapatkan uang dari mana? Aku dapat dari beasiswa. Kemudian apa yang aku lakuin lagi? Aku jualan donat, aku nggak malu untuk, jualan apapun lah kayak gitu, Dan aku ikut lomba, karena aku tahu aku butuh uang, sekali ikut lomba aku bisa dapat 3 juta, kayak gitu, dapat 2 juta, kayak gitu. Aku, kawal lomba itu ketika aku mulai masuk semester. Nah, teman-teman yang saat ini ngelihat bahwa, "Ah,
hidup aku kok gini-gini aja. Aku belum sukses. Ah, aku ya aku nggak tahu kan posisinya kayak gimana, kondisi kalian seperti apa saat ini. Tapi eh, aku Kak Inal dan teman-teman lainnya founder-founder di Stranger kayak gitu. Aku masih ingat banget sama Kak Inal juga kita makan di warung bareng-bareng kayak gitu. Kita kita bukan siapa-siapa saat itu juga. Kita mulai dari bawah semuanya kayak gitu. Kita mulai dari nol sama kayak di Pertamina ya, mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol, kita sama-sama grow, ya kan? Dan kita sama-sama eh, bertumbuh, bangun Youth Ranger, berdampak, bikin konten dan sebagainya, kayak gitu. Nah, eh, poinnya, teman-teman udah tahu nih sumber dana keuangan yang teman-teman dapatkan nih, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas nih pengeluaran kalian. Pengeluaran kalian kira-kira apa aja nih kalau selama mahasiswa nih, siswa atau pelajar apa aja nih? Boleh tulis? Kira-kira apa aja? Ayo. Buku Kak, buku. Terus? Pertama Kak buku, Pul- terus Pulpen kak, pulpen kak, Pulpen. Terus pulpen apa? tip ATK kak, Alat kak, tulis. kak, tulisannya ATK. print, apa sih kak? ngeprint. UKT Kak, UKT. internet. Kuota Nih, Kak, rambut rambutku SPP, SPP, Internet, internet. skincare. Waduh, banyak nih ya. Aku lagi lihat. Biaya transportasi, UKT kuota. Oke nih, aku banyak nih. Teman-teman boleh nih sambil ngeprint, kosan, uang kas, buku. Bensin, Nah, bensin kak, bensin. Sekolah kak. bensin, bensin, bensin. Banyak ya, internet, UKT, apalagi nih aku contek nih. Perlengkapan Kosan, sekolah kak. geprek, makan, makan, internet ya, pulsa dan pulsa, ya uang jajan bulanan ya. Uang makan ya, uang makan. eh, Perlengkapan sekolah kak. apa? Perlengkapan sekolah. Perlengkapan alat tulis ya. ATK Jajan ya. Kak. Udah jajan transportasi sepatu ya. Kebutuhan Uang kuliah. lomba Kak. Pak, uang lomba ya, kebutuhan organisasi ya. Kuliah dan Iya organisasi kak. dan akademis ya, akademis. Kuliah dan ya kuliah akademis juga ya dan Paten. jadi. Nah, sekarang teman-teman, thank you ya. Ini iuran jajan nomor satu. Nah, jajanan nomor satu kebutuhan bulanan, SPP dan perlengkapan sekolah. Oke. Nah, uang tinggal, transportasi. Nah, sekarang pertanyaanku ke kalian, teman-teman, boleh ya? Sekarang keluarin kertas, sama-sama. Kita sama-sama refleksi ya. Ini 2025, aku pengen kita semua sama-sama siapin kertas, siapin alat tulis atau nggak di HP, kalian tulis. Sumber dana keuangan kalian tuh dari mana aja? Misalkan, kita tulis ya, ngerjain freelance. Teman-teman sama-sama tulis sama yang kayak saya tulis di layar apa? Layar monitor, layar laptop saya. Mengerjakan freelance. Misalkan, ini kita sumber dana keuangan per bulan ya. Dapatnya berapa nih kalian? Ayo, tulis dulu. Gak usah di-share-share, kalian pegang sendiri aja. Jadi nanti kalian bisa tahu kayak gitu. Mengerjakan freelance. Anggap aja dapat 300.000, ya kan? 300.000. Terus habis itu buat usaha sendiri nih, bisnis. 300.000, ya. Dari orang tua, misalkan 1 juta, misalkan ya. Oke. Aku juga dulu ngajar, kayak gitu. Nah, beasiswa. Ada orang tua nggak ada nih, aku coba ini aja ya, aku coba merefleksikan diri aku dulu nih, beasiswa dapat 950.000, aku dulu belum ada lomba, lomba dapat, ini juga jarang-jarang nih, anggap aja kalau misalkan 1 tahun dapat 20 juta, misalkan 1 bulannya mungkin bisa dapat 1 juta, 1 juta lah, anggap aja nih lomba, kalau nggak jangan terlalu tinggi deh, 500.000. Aku totalnya berapa nih teman-teman, boleh tolong di total juga nih, sebetulnya lebih enak pakai Excel. Kalau teman-teman mau ubah pakai Excel lebih enak. Aku kalau ngerekap sesuatu hal, di sini lebih enak. Jadi nanti kalian akan hitungnya juga lebih gampang nih. Coba ya, saya pindahin ya. Ini. Nah, teman-teman tulis juga ya. Ini apa yang aku kerjain, jangan sampai saya kerjain sendirian ya. Teman-teman juga kerjain. Oke? Teman-teman juga kerjain Oke ya. kak. Oke. Nah, ini.
Ya, ini itu. Oke. Hmm, pengeluaran buku. Nah, sini. Terus. Udah tulis kayak gini juga teman-teman. Apa aja nih? Terus habis itu kalian hitung ya. Berapa. Ini aku coba pecah aja deh. Mengerjakan freelance. 300.000. 1, 2, 3. Terus beasiswa nih. Beasiswa. Beasiswa. Bea. Beasiswa. 950. Lomba. 400.000. Nah, nomor. Teman-teman buat juga ya. Terus habis itu hitung total kira-kira berapa nih? 1 bulannya. Oke, kalian bisa dapet nih angkanya. 1,7.500.000. Nah, teman-teman juga bisa tulis juga di sini nih. Tadi kebutuhannya buat buku, buat kos, bensin, internet, pulsa, TK, kebutuhan akademis. Nah, misalkan lain-lain. Ya, kita lihat buku misalkan per bulannya. Berapa ya kira-kira? 50.000. Coba kita copy dulu ya. Nah, coba ya kita buku. Misalkan anggap aja 30.000. Terus habis itu kos. Kos misalkan kalian berapa kos? Rata-rata sekarang berapa tempat kosan? 500 700.000. sampai 1 juta, Kak. 400 kita anggap aja kosannya yang kurang ya, yang kurang sekali nih. Transportasi 400 100.000, 300.000, 400 UKT misalkan per bulannya kita anggap aja 500.000 nih UKT nih. Kalau dulu aku beasiswa jadi nggak bayar UKT nih, jadi dihilangin nih UKT-nya nih. Kita lihat internet, listrik, lain-lain kayak gitu. Nah, total berapa nih kira-kira? Oke 1,5. Nah teman-teman udah pada bikin belum kayak gini? Nah sekarang kita lihat nih. Udah, Kak. Udah ya. Sama-sama ngikutin ya. Aku pengen udah teman-teman Kak. sama-sama ngikutin semua juga ya di sini. Terus kalian bikin selisih nih. Selisihnya berapa nih? Kira-kira kalian berapa nih totalnya? Oh, selisihnya 220.000 nih. Nah, sekarang teman-teman punya nabung 220.000. Oke. Terus teman-teman merasa segini besar atau kecil menurut kalian setiap bulan nih? Boleh dong tulis di kolom komentar. Besar, Kak. Besar. Besar, Besar ya? besar. Besar, besar. Iya, Kak. Nah, sebetulnya kalau kalian mau nambah uang kalian lebih banyak, solusinya apa? Menambah sumber dana pendapatan, betul nggak, teman-teman? Betul, betul, Kak. Nah, teman-teman mulai nih berpikir juga pendapatan, kok pendapatan. Nah, teman-teman harus pikir nih kira-kira kalian dapat uang dari mana nih? Freelance, teman-teman ambil lomba kayak gitu. Kalau masih kuliah, ya lakuin hal-hal yang bisa kalian lakuin untuk mendapatkan tambahan uang nih. Kalau misalkan di sini kan bisa kelihatan. Jadi teman-teman perlu Jual. mencatat gitu. Kalau aku biasanya itu catat juga nih aset, pertambahan aset kayak gitu. Asetnya setiap apa? Setiap misalkan setiap bulannya Januari, Februari kayak gitu, Maret. Misalkan di sini saham Indo, saham US, Bitcoin. Terus habis itu misalkan di sini X, di sini Y. Nah, ini berapa nih? Kemudian ini aset liquid ya, kayak gitu. Uang kas, misalkan uang dolar, emas. Nah, kayak gini nih. Aku masukin kayak gini, kayak gitu biasanya. Terus habis itu piutang. Piutang itu uang uh, uangku yang dihutangkan ke orang lain, kayak gitu. Biasanya kelihatan nih kayak gitu. Misalkan ini 100 juta, dan sebagainya kayak gitu. Teman-teman ini asumsi aja ya, misalkan
Nah, biar gampang, biar kebayang angkanya sama kalian nih, kayak gitu. 100 juta, 10 juta misalkan itu total. Nah, ini yang teman-teman harus ngecatat nih kira-kira. Oh, buat ya di Excel. Yang aku buat di sini kalian silakan buat. Kalau kopi silakan juga. Nah, selisih kalian 220 ribu nih. Menurut kalian besar kan? Karena kalian masih usia 16 tahun, 18 tahun kayak gitu kan. Nyari uang segini mungkin susah, nggak kebayang gitu gimana caranya. Nah, jadi uh, poinku di usia yang masih muda saat ini adalah yang pertama, cari massive income sebanyak mungkin ya. Cari gimana caranya kalian bisa dapetin uang halal sebanyak mungkin dahulu ya. Terus yang kedua, yang Hmm, di pengeluaran sekarang. Ini pengeluaran kalian, kalian mau hedon dan sebagainya pun mau di mana gitu loh. Karena kan kalian juga nggak punya banyak pengeluaran yang besar-besar kayak gitu. Kecuali kalau kalian memang hedon banyak nih, contohnya ya dipakai buat eh, jalan-jalan lah, liburan ke mana lah setiap minggunya dan sebagainya. Traktir traktir pacarnya makan mewah lah setiap minggunya kayak gitu. Ujung-ujungnya kalian ngutang dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, itu jangan sampai kemakan gengsi kayak gitu. Nah, ini jangan sampai kemakan gengsi dan berhutang konsumtif. Ya, hutang konsumtif seperti apa? Hutang yang digunakan untuk sesuatu yang nggak produktif. Contohnya, teman-teman beli PS. Beli PS produktif, main game nggak produktif. Tapi kalau misalkan teman-teman berhutang ternyata untuk misalkan beli HP tapi buat konten nih kayak gitu. Tapi dan kontennya menghasilkan kayak gitu, bukan cuma buat main game. Nah, silakan kayak gitu. Bisa produktif. Jadi teman-teman pastikan jangan sampai kemakan gengsi dan berhutang konsumtif. Minimalkan budget pengeluaran kalian. Be frugal living. Nah, frugal living tuh gaya hidup yang sederhana. Contohnya, kalau kalian ngerasa kalian nggak butuh, ini cerita ada botol nih. Kalian ngerasa botolnya tuh cuma butuh satu doang, kayak gitu. Terus ada botol lagi yang di luar sana, cantik, bagus. Yang kalian lakukan apa? Beli atau tinggalkan? Nah, mungkin buat perempuan-perempuan setuju nggak nih? Beli Kak. Kalau ngeliat ada sesuatu yang cantik, wah ini bagus banget nih. Beli Naksir lagi Kak. deh. Ya, naksir kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalau uangnya banyak nggak apa-apa. Kalau uangnya terbatas, jangan sampai kalian nggak bisa makan atau uang tabungan kalian habis karena cuma ngoleksi tumbler kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau cowok-cowok, main Mobile Legend, jangan sampai uangnya habis buat main beli skin kayak gitu kan. Beli skin terus ujung-ujungnya nanti apa? Uang kalian habis kayak gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi perbanyak selisih selisih yang bisa ditabung ya, yang bisa ditabung diinvestasikan. Investasi. Nah, sebetulnya gini teman-teman, aku mau ngajarin ini kalau dari 1 sampai 10 ini masih di level 1 sebetulnya. Ya, ini masih panjang sekali kalau aku jelasin kayak gitu. Cuman aku mau sedikit share terkait investasi juga ya. Nih, coba-coba BBCA. BBCA aja ya, kita tulis ya. Nah, BBCA ini kalau kita tarik garis 5 tahun, 5 tahun ya. Ini naik berapa persen? Teman-teman bisa kelihatan nggak? Bisa Kak. Dari 10 Januari 2020 sampai 9 Januari 2025 naik berapa persen? Enam koma empat Naik tujuh 46,47. 46,47 Kak. 6,47%. 46,47 Kak. Oke, 46,47. 46,7 ya. So, oke. So, sekarang ini kalian punya nih uang 220 ribu. Ya, ceritanya kalian eh, nabung. Ceritanya nih nabung ya. Nabung selama 12 bulan. Berarti ada 2.640. Coba ini kalian bisa nabung dalam 1 tahun nih. Begini, saya balik lagi ya. Aku selalu dorong ke kalian yang masih muda, ya, cari masih income sebanyak mungkin. Yang kedua, upgrade eh, skill kalian sehingga layak untuk dihargai mahal. Aku punya teman-teman
di FYP aku punya bisnis FYP Media Agency Management. Itu a lot of teman-teman yang masih kuliah itu gajinya udah jutaan juga per bulannya karena mereka punya skill kayak gitu. Aku seleksi, aku kurasi, dan aku hire mereka kayak gitu. Ada yang desain, ada yang video editor, dan beberapa orang-orang keren lainnya kayak gitu. Aku selalu bilang ke mereka, aku nggak peduli gelar kamu apa, selama kamu punya skill, selama kamu berkompeten, kamu disiplin, kamu jujur, ayo kita sama-sama kawal. Aku bantuin kamu kayak gitu untuk dapetin income juga. Nah, penting untuk upgrade skill supaya kalian layak dihargai lebih mahal kayak gitu. Nah, itu poin yang pertama, cari massive income. Tapi untuk cari massive income, karena butuh skill. Makanya kalian upgrade skill dulu. Upgrade skill berbayar dan sebagainya. Enggak. Banyak yang gratis. Latih kalian, latih diri kalian. Jangan kebanyakan main game, jangan kebanyakan diem nganggur, nggak produktif gitu loh. Fokus ngembangin supaya kalian bisa dapetin uang dari freelance dan uang-uang lainnya. Kemudian jangan kemakan gengsi, berhutang konsumtif, dan belajar untuk frugal living. Kayak gitu. Nah, sekarang satu tahunnya misalkan kalian dapat 220.000 tadi ya. Anggap kata kalian udah melakukan dua ini, ya kan? Tips. Tuh, nah ini tips duanya di sini. Nah, kalau udah ngelakuin ini nih. Nah, ternyata setelah melakukan ini, freelance kalian satu bulannya itu bisa dapat 3 juta. Bayangin. Jadi, satu bulannya itu kalian bisa nabung 2,9 juta. Satu tahunnya 35 juta. Bayangin, satu tahun 35 juta. Nah, kalau 35 juta ini, ya kan, coba lihat deh. Tadi di sini, eh, anggap aja sekarang dari 2020, dari mana ya? Sini deh. Kita anggap dari 2021, atau nggak dari 2024 ya. 2024, kalian masukin uang, set, masukin sini. Ini, di sini, di sini deh ya. Nah, di sini, eh, dari 2024 ke 2025 naiknya berapa? 5%. 5,63%. BCA 2000 saham saat ini di saham di tahun, boleh di dulu, saham di 2024 kemarin, saham Indonesia ya lagi kurang bagus banget, performanya lagi jelek kayak gitu. Nah, kalau kemarin aku masuk di sini nih, Nvidia, sorry, stock. Nah, Izin ada sisa nah, waktunya, sisa 5 menit ya Kak. 5 menit lagi. Iya Waduh, Kak. sedikit sekali waktunya. Ini anggapnya 1 tahun ya. Nah, bayangin aku masuk di 9 Januari 2024 dan aku masuk di sini. Untungnya berapa persen, teman-teman? Aku invest di lima koma Nvidia enam tiga Kak. berapa? 5,63 Kak. 163,66%. Berapa? 163 kan? 163,6%. 163,6. 1,66%. Oke, Kak. thank you, thank you. 163,66%. 3,66% Kak. Terima kasih ya. Oke, bentar ya. Ini kita persen. Sebentar. Ini 0,0. Coba ya. 163,66%. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalau kalian punya 35 juta, kalian masukin di Nvidia di tanggal 9 Januari 2024, uang kalian akan berubah menjadi ini dikali ini. Berapa totalnya? Banyak nggak, teman-teman, naiknya? Banyak Kak. Banyak. Banyak ya. Banyak. Banyak Kak. Nah, kalian masukin eh, saham kayak gini, nggak bisa kalian nyari-nyari kayak gitu kan. Maksudnya, nggak bisa kalian tiba-tiba nemu langsung gitu loh. Kalian harus cari. Jadi, investasi itu, investasi adalah cara untuk melawan inflasi. Inflasi adalah
Ada yang tahu inflasi apa? Naikkan muka uang. Naikkan Penurunan muka muka uang daripada Naik daripada Boleh cek klik kenaikan kolom mata komentar uang nggak? Kak. Klik catat di kolom komentar nggak? Aku pengen denger nih, pengen baca. Wah, Kenaikan mata uang Kak. dan jasa. Kenaikan mata uang Kak. kenaikan mata uang. Kenaikan Mata uang Kak. turun. turunnya nilai mata uang, naiknya harga barang dan jasa. Apa? Turunnya mata uang, naiknya harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa ya, teman-teman ya. Harga barang Ya. atau jasa atau ya penurunan. Penurunan harga barang dan jasa Kak. Iya. Nah, ini sebetulnya inflasi ini kan cara untuk ya. Jadi investasi ini adalah melipat gandakan, ya kan? Ini untuk melipat gandakan ya, melalui sebuah instrumen. Instrumen ada apa aja? Ada saham, reksadana, apalagi obligasi. Saham Kak. Udah tadi tuh utang negara, ya. Apalagi Bitcoin, apalagi guys, ETF, Kripto Kak. ya kripto, Bitcoin, kripto, ya. Kripto jangan 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 asal ini ya, iris ya, nah iris ya, ya. Poinku satu untuk investasi jangan asal ikut-ikutan kata orang, belajar dan kenali dulu apa yang kamu investasikan. Abis ini ada sesi tanya jawab atau enggak ya? Atau udah selesai? Ada sesi tanya jawab, Kak. Oh ada. Jangan asal ikut-ikutan orang, belajar investasi kamu inginkan. Nah, poinku satu teman-teman, sebelum aku selesai, eh waduh yang coret-coret bahaya nih. Yang tolong jangan coret-coret dulu teman-teman ya. Oke. Nah jadi jangan FOMO ya, jangan fear of missing out ya. Jadi kalau misalkan ada cerita kayak gitu kan, ini pengalaman banyak banyak orang-orang cerita ke aku. Ah, ada satu dua orang yang cerita dia masukin koin 10 juta jadi 1 miliar, masukin 30 juta jadi 100 juta, jadi eh, sekian ratus juta, sekian miliar. Tapi banyak juga, lebih banyak, jauh-jauh lebih banyak yang masukin misalkan 500 juta, tiba-tiba hilang uangnya. Masukin 75 juta, tinggal 5 juta. Dan berbagai macam hal lainnya. Kuncinya satu, aku nggak menyalahkan mereka investasi dan sebagainya. Menurutku mereka gambling. Mereka itu bertaruh sesuatu yang mereka nggak tahu. Dan yang kedua, mereka tidak membuat proteksi terhadap investasi yang mereka lakukan. Contohnya, teman-teman, kalau misalkan kalian mau investasi di kripto, aset yang beresiko, pasang cut loss-nya. Supaya kalau misalkan harganya itu Sarnawi boleh dihapus kembali Sarnawi, ya. Yang di atas ini tadi siapa ya? Bekasnya siapa nih? Boleh kan dihapus, teman-teman. Ya, Duta titip ya. Eh, teman-teman juga poinku, teman-teman Duta mungkin out of topic sedikit, menjadi duta represent pemudi Indonesia itu bukan cuma harus cerdas, bukan cuma punya karakter yang kuat, ya kan? Bukan cuma punya etika yang baik, bukan cuma jujur doang, tapi paket lengkapnya semua, kayak gitu. Nah, jadi silakan punya etika yang bagus, punya karakter yang bagus. Ketika ada orang yang menjelaskan, teman-teman juga bisa mendengarkan dengan baik. Itu penting banget, teman-teman. Ya, jadi pastikan
teman-teman juga layak kayak gitu. Dan layakkan diri kalian kayak gitu untuk ada di sana. Nah, jadi poinku tadi balik lagi, teman-teman banyak banget yang akhirnya rugi dan nyalahin instrumen investasinya. Ah, jangan main saham, bilangnya main saham. Harusnya investasi saham kan. Jangan main saham, rugi saya. Nah, itu rugi sekian ratus juta misalkan. Rugi karena mereka tuh nggak ngerti apa yang mereka lakukan dan mereka nggak memakai atau menjaga profil resiko mereka dengan tadi adanya cut loss, apa stop loss kayak gitu untuk ketika harganya turun sekian persen misalkan dan berbagai macam hal lainnya kayak gitu. Jadi eh, teman-teman salah satu hal gimana kalian mau bebas secara finansial itu dengan cara ngalahin inflasi. Cara ngalahin inflasi, inflasi yang disampaikan 4%, 3%, ya kali 5%. Kalau misalkan kalian lihat real life-nya, ya kalian bisa hitung sendiri seberapa mengerikannya pendidikan yang naik terus, kesehatan, dan hal-hal lainnya yang sangat-sangat miris buat masyarakat Indonesia. Ya. Saran saya, teman-teman mulai belajar investasi, teman-teman punya uang berapapun, mulai masuk investasi, ya 2 juta. Aku pertama kali masuk 2 juta. Aku ingat banget 2014, aku punya 2015 kali, aku punya uang 2 juta, bayangin aja. Lagi tuh. Dan aku masukin belajar tuh. Pertamaku SMDR, perkapalan, lagi tuh. Samudra, aku masih inget banget kayak gitu. Untung sekian persen aku jual lagi tuh. Berikutnya ternyata untung lagi naik lagi kayak gitu. Terus kok tiba-tiba jual kayak gitu, harusnya ditahan dulu dan sebagainya. Jadi belajar trading dan sebagainya. Nah, itu ilmunya akan ada babak baru lagi teman-teman. Tapi yang mau aku sampaikan dulu di sini, teman-teman mulai untuk cari passive income, upgrade skill kalian, terus jangan sampai makan gengsi dan frugal living. Teman-teman di sini pastinya bakal sebagai duta, teman-teman akan represent mungkin ke daerah-daerah dan sebagainya. Butuh budget yang banyak kayak gitu. Mungkin ya. Aku nggak tahu kebutuhan kalian seperti apa. Kalian bakal bikin program atau apapun itu. Tapi yang saya sampaikan, ketika kalian udah sampai sampai di posisi ini, pastinya semesta juga akan dukung kalian. Rezeki akan datang selagi kalian mau berbagi sama orang. Kalian mindsetnya bukan meminta, tapi mindsetnya memberi. Artinya apa? Ketika kalian mau ngajar, ya aku bisa giving ilmuku ke mereka, mereka juga bisa membantu. Terus ketika aku mendapatkan uang, aku bisa memberkati atau bisa memberi ke orang lain, atau aku bisa ya memberikan dampak something ke orang tersebut, sehingga orang-orang tersebut juga bisa mendapatkan uh, makanan atau apapun juga. Jadi mindset memberi itu yang membuat kalian akan menjadi kaya. Mindset kaya itu yang membuat kalian akan berhasil, sukses, dan ya tadi balik lagi, kalian nggak akan menyalahkan diri kalian sendiri, menyalahkan keadaan kalian sendiri, dan kalian berjuang buat hidup kalian kayak gitu. Aku ada di posisi dulu juga yang I have nothing kayak gitu. Aku nggak punya apa-apa. Eh, Kalau kalian lagi lihat juga, you guys say, eh, aku juga nggak punya apa-apa. Sama kok. Dulu aku juga di usia segitu juga sama kayak gitu. Yang beda kan tadi, kamu punya mindset kaya, kamu juga mau bergerak, upgrade skill, belajar investasi, hidup frugal living, hidup hemat juga, ya kan? Nggak usah kemakan gengsi. Terus teman-teman juga tadi, kalau ada yang mau catat pengeluaran silakan, masukan silakan. Terus jangan sampai masuk ke investasi-investasi bodong atau investasi yang nggak kalian tahu itu apa. Karena ikut kata-kata orang atau FOMO tadi, ya. Itu aja dari aku. Semoga teman-teman di sini sukses dan bisa dapat cuan yang besar. Aku udah, ya pokoknya banyak banget lah pengalaman-pengalaman menarik. Ini aku cerita sedikit. Benjamin Graham sama Warren Buffett, dia mention gini, kalian tuh nggak perlu untuk dapetin kayak multi bagger tuh kayak keuntungan tadi misalkan contohnya 163%. Ini kan uh, lebih dari 100% kayak gitu kan. Mungkin ada 400% dan sebagainya kayak gitu. Kalian cuma butuh dapet mungkin 16 kali kayak gitu. Dalam hidup misalkan untuk naik untuk jadi kaya. Misalkan aku ibaratin kalian punya uh, 35 juta tadi ya. Punya 35 juta. Oke. Ada satu momen kalian bisa dapat 57 juta. Oke. Momen berikutnya kalian naik
tiba-tiba kalian investasi naik jadi naik 263%. Uang kalian berapa? Jadi 151 juta. Oke, ada momen di mana tiba-tiba naik lagi. Misalkan jadi 300. Nah, uang kalian jadi ada berapa? 500. Yang ini apa? Oke, naiknya nggak gede-gede banget lah. Ya gede juga sih ini, 100 misalkan. Dikali lagi. Oke. Oke, ini 1, 2, 3. Sorry ini 4, 5. Ya, anggap aja kalian dapat lagi 200 lagi nih. Kita ulang lagi hasilnya. Poinnya di dunia ini ya, di pasar market akan ada momen ini, momennya itu tidak terjadi setiap waktu. Tapi momen ini pasti akan muncul lagi kayak gitu. Tinggal kalian cari aja momen itu kapan. Kayak gitu. Apakah aku pernah dapat kayak gitu? Ya, aku dapat kayak gitu. Kayak di momen di Bitcoin juga sama kayak gitu. Dapat sekian ratus persen kayak gitu. Pengen kamu punya lipat ganda uang misalkan 500 juta aja, dikali 2 aja udah 1 M nih. Kayak gitu. Pengen enak kan? Kayak gitu. Jadi mulai dari 35 juta, bayangin. Pertama naik segini jadi 57 juta. Dari 35 ke 57, oke lah, cukup kayak gitu. 57 ke 151, wow lumayan. 151 naik ke 500, wah lumayan lagi. Nah ini kalau kalian uangnya makin banyak, pengalian kecil pun anggap aja naiknya cuma 60% lah. Ya, eh, sorry, ini oke ini mm, mm, mm. naiknya itu 63% ya. Aku anggap naiknya, iya ini naik. Nah ini naiknya Nah kalau misalnya teman-teman bayangin, nah ini naiknya 63% ya. Nah ini naiknya, coba bayangin. Ini eh, 163%. Bayangin. Ya naiknya 163% lagi aja. Kayak gitu. Bayangin ini 35 juta, 163% itu ke 57 juta. Naiknya cuma sekitar 22 juta. Betul ya, 22 juta. Kalau misalkan di sini dari 900 juta nih ke 101,4 M, malah naiknya sama, tapi beda kenaikannya tuh makin besar. Jadi makanya kenapa orang kaya semakin kaya, kalian bisa lihat kan dari perhitungan ini. Cuman buat ngumpulin dari sini ke sini, itu magicnya adalah investasi. Investasi di sesuatu yang kalian tahu, jangan ikut-ikutan kata orang, jangan tergiur untuk cepat kaya, yang akhirnya bikin kalian buntung. Kesalahan banyak orang bukan karena mereka gagal untuk berinvestasi, tapi karena mereka ngelakuin kesalahan-kesalahan konyol yang berulang-ulang, yang akhirnya bikin rugi. Contohnya, masuk ke koin ini, masuk ke saham ini, gorengan, kata orang, akhirnya rugi, 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 rugi. Padahal kalau kalian taruh di satu tempat yang kalian benar-benar tahu, pelajarin, yakin itu naik, akan ada momen itu bakal naik berlipat, ya, kalian akan menuai kayak gitu hasilnya. Itu aja dari aku, thank you. Balikin ke moderator, silakan. Oke, terima kasih banyak Ko David atas pemaparannya yang sangat informatif. Kita akan langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Namun saya akan menyampaikan terlebih dahulu, teman-teman tidak usah langsung raise hand terlebih dahulu, karena saya tidak akan memilih orang yang telah raise hand duluan sebelum saya menginstruksikan untuk raise hand. Oke, dan tolong untuk tidak mengaktifkan mic apabila tidak ada instruksi dari moderator. Apabila ada yang melanggar, mohon untuk diperhatikan attitude-nya, teman-teman. Tidak usah ada yang coret-coret di layar dan sebagainya. Oke, saya akan menerima 2 pertanyaan. 1 peserta dari yang menggunakan fitur raise hand dan 1 dari kolom chat Zoom. Oke, silahkan yang teman-teman yang mau turunin raise hand-nya boleh diturunin dulu sebelum aku buka. Diturunin dulu. Boleh? Oke. 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 Oke, jadi silahkan teman-teman
Raishan sekarang. Oke. Kak, mau Aku akan memilih dari cepat ya, dari kacamata aku. Aku bakal milih dari Kak Arfan Fadila. Boleh, silahkan on mic. Baik, selamat malam. Halo, malam. Halo, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Arfan Fadilah, akrab disapa Arfan, dari Provinsi Tanah Angin Mamiri, Sulawesi Selatan. Baik Kak, tadi Kakak sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana jenis instrumen investasi, ada saham, obligasi, dan reksadana. Nah, tentunya dan juga berbagai jenis instrumen investasi lainnya. Nah, sebagai seorang bagi mahasiswa Kak, apakah tentunya kita harus mengetahui lebih dalam bagaimana sih perbedaan antara instrumen-instrumen tersebut, serta apakah Kakak memiliki tips ataupun jenis instrumen yang mungkin lebih relate atau sesuai dengan seorang mahasiswa, apalagi yang baru memulai perjalanan investasi tentunya, Kak. Baik, sekian pertanyaan dari saya, Kak. Apakah dapat dipahami? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, Oke, Assalamualaikum. moderator mau simplify mungkin pertanyaannya Wah, atau Oke, silahkan langsung dijawab, Kak. Kemudian kita akan lanjut ke kolom chat Zoom setelah Kakak menjawab pertanyaan yang pertama. yang aku sampaikan sebetulnya tadi terkait mahasiswa, investasi sebetulnya yang paling penting menurutku adalah skill. Kalian tuh punya modal sedikit, kalian nggak punya uang banyak. Jadi kalau kalian nggak punya uang banyak, jangan sok-sokan kaya, jangan sok-sokan mau makan apapun, jangan sok-sokan mau minum Starbucks dan sebagainya, ya. Aku ngomong kayak gini supaya kalian sadar bahwa kalian masih butuh banyak uang. Jangan kebanyakan main Mobile Legend, jangan kebanyakan nongkrong nggak jelas, jangan kebanyakan nonton drama Korea, ya. Jangan bermimpi aja kalian mau dipinang sama seseorang atau kisah kalian seperti itu. Bangun dari tidur kalian, keluar, mulai latihan desain, latihan copywriting, bikin konten, update, upgrade diri kalian. Tunjukin diri kalian kalau kalian mampu dan kalian bisa mengalahkan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu anak-anak muda lainnya. Kalian yang udah ada di sini harus lebih menampar diri kalian lagi, lebih menyadarkan bahwa kalian itu masih kurang dan kalian harus lebih getol lagi belajar, upgrade lagi. Kalau misalkan mau ditanya, eh investasi instrumen apa sebetulnya? Kalau kalian uangnya masih nggak banyak, aku susah jelasinnya. Karena tadi kalau misalkan disampaikan mau 1 juta 2 juta pun dikali 3 pun cuma 6 juta kayak gitu loh. Jadi naikin dulu skill kalian buat dapat freelance, uang kalian biar banyak keputer kayak gitu. Itu pertanyaan bagus banget, thank you banget ya. Siapa tadi namanya Arfan ya. Nah, kalau misalkan kalian udah ngerti invest di mana, invest di sesuatu yang kalian ngerti dan pahami. Jangan ikut-ikutan kata orang. Saham oke atau nggak oke banget. Invest di mana sesuai dengan profil resiko kalian. Kalau misalnya profil resiko kalian moderate kayak gitu, atau yang suka yang high risk kayak gitu, ya silakan. Mau di kripto, monggo. Yang penting kalian tahu, jangan ikut-ikutan kata orang. Karena kalau ikut-ikutan kata orang, kalian rugi, kalian bakal nyesel sendiri juga. Kayak gitu. Jadi menurutku, diri kalian itu adalah aset yang berharga. Sama nama baik itu penting banget. Cari network yang baik, karena itu akan jadi network kalian. Network itu koneksi, network itu aset bersih kalian. Dan paling penting lagi, 5 orang yang ada sama kalian saat ini, yang dekat sama kalian, yang spend waktu sama kalian, kalian hitung aja uang dia ada berapa, pendapatan dia ada berapa. Uang kalian itu nggak jauh-jauh dari sana. Coba aja cek teman-teman kalian. Kalau teman-teman kalian orang-orang kaya, orang-orang yang bermindset besar, orang-orang yang pengen maju, bro, kalian juga akan ketarik sana. Kalau teman-teman kalian, udahlah ngapain kayak gitu, udahlah nyantai aja lah.
You only live once gitu kan. Udahlah makan seblak dulu aja gitu kan. Udahlah tidur santai aja. Wah, itu sama aja kayak kepiting narik-narikin teman-temannya untuk nggak bisa keluar dari ember gitu loh. Keluar dari zona nyaman kalian, cuci wajah kalian, ngomong ke diri kalian, saya mau berubah di 2025, saya mau jadi orang yang lebih baik lagi, saya nggak mau lahir seperti ini misalkan dengan kondisi yang buruk, saya mau ubah keadaan saya mau ajak orang tua saya pergi kemana, kayak gitu kan, ke umroh, ke ke daerah luar keliling dunia, ke Jepang, atau kemanapun lah, yang kalian mau, dan kalian, apa ya, kalau kalian datang gitu kan ke gedung dan sebagainya, kalian importasikan itu mobil kayak gua kan punya kayak gini kayak gitu, gua nggak bisa diem aja kayak gitu. Jangan cuma bermimpi aja, lakuin, ubah diri kalian, karena cuma kalian yang bisa ngubah nasib kalian sendiri, bukan orang lain. Itu aja dari aku. Rame banget ya pertanyaannya. Oke, luar biasa banget ya Kak David. Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya di kolom komentar chat Zoom Kak. Ada dari Cutnyak Salma Zafira, Nanggore Aceh Darussalam. Menurut Kak David, gimana sih langkah strategis yang bisa diambil kita selaku seorang duta potensi pemuda Indonesia dalam berkolaborasi dengan financial planner untuk menciptakan program relevan, khususnya untuk bantu para pemuda di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar supaya bisa disesuaikan dengan kondisi lokal mereka. Apakah perlu diulangi, Kak David? Udah cukup. Oke, silahkan, Kak. Oke, yang pertama sebetulnya case yang terjadi di daerah-daerah sana adalah yang pertama mereka kurang atau minim literasi keuangan. Kalau misalnya kalian lihat daerah-daerah di sana, mungkin ada banyak orang-orang yang kaya karena mereka punya hasil tani yang besar, tapi ujung-ujungnya mereka pakai langsung untuk, contohnya gini, mereka habis bertani, panen, uangnya banyak, mereka beliin mobil, mereka beliin kulkas, ya udah, atau mereka beliin sesuatu foya-foya saat itu, dan mereka akhirnya harus bertani lagi, ngumpulin uang lagi, bayar lagi kuliah dan sebagainya gitu. Mereka nggak ngerti yang namanya investasi gitu. Jadi diajarkan investasi, dan kedua tadi diajarkan untuk upgrade skill mereka sehingga mereka bisa cari uang. Itu aja sebetulnya. Mau di daerah terluar manapun, selama skillnya nggak diasah, orang yang nggak diasah skillnya mau dibawa kemanapun juga nggak akan berubah. Kalau kalian mau bernilai dimanapun kalian berada, ibaratnya kalian nih datang kayak gitu. Kalau kalian nggak punya skill, kalian nggak akan dihargain sama orang lain. Kalau kalian nggak punya goodwill atau nama baik, nggak akan dihargain sama orang lain kayak gitu. So, tunjukin skill kalian, proof ke diri kalian. Zaman sekarang nggak ada namanya gelar-gelar lagi kampus mana lagi. Tunjukin kalau kalian bisa, kalian layak, kalian mampu, ya go ahead, ambil tanggung jawab yang ada. Kayak gitu. Mungkin itu poinnya. Skill, uh, habis itu belajar investasi, soal gimana pengelolaan keuangan, kayak gitu, untuk lebih mandiri, untuk lebih menghemat, untuk lebih giat untuk cari hasil atau pendapatan. Mungkin itu dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak David. Itulah tadi akhir dari sesi tanya jawab, teman-teman. Setelah ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak Kak David atas materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Teman-teman, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan FOMO, cari passive income sebanyak mungkin, upgrade skill kalian, dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai bentuk apresiasi, mari kita lakukan prosesi penyerahan cinta mata. Sebelumnya, Kak David, apakah bisa diturunkan share screen-nya, Kak? Oh, turun ke share screen, boleh. Oke. Nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Happy kalian, ayo jadi content creator juga, aktif juga ya, uangnya banyak loh. Semangat ya teman-teman ya. Nah, ya tuh teman-teman, silahkan DM Kak David di IG-nya kalau masih ada yang ingin tanyakan, terutama banyak banget nih di kolom komentar, komen-komen yang belum terbalas.
Oke, sebagai bentuk apresiasi, mari kita lanjut ke prosesi penyerahan cenderamata. Kepada panitia, waktu dan layar, saya persilahkan. Ini gaya Youth Ranger Indonesia ya, teman-teman jangan sampai lupa ya. Ini kalau sampai lupa nggak dicabut ya nanti dari PPI ya. Jangan lupa ya di Youth Ranger Indonesia. Ini ingat banget nih pas lagi awal-awal kita kebentuk, kita cari kira-kira tangannya seperti apa ya. Kita buat ini nih, Youth Ranger. Ini kita nggak ada 1, 2, 3 ya. Kita Y. Semangat. Udah? Udah foto? Tunggu ya, Terima Kak, kasih juga. sementara. Terima kasih juga teman-teman ya. Aku senang ketemu sama kalian. Tapi poinnya nggak pengen sampai di sini aja selesai. Cuma karena ikut karantina doang, kalian akhirnya excited doang. Karena aku sering ketemu sama duta yang oke excited sama isu tertentu karena topiknya seperti ini. Tapi selanjutnya you guys don't care about this one. Tapi what I mention is, please, uh, kalau misalkan dimanapun kalian berada, keuangan sesuatu yang perlu dimelekin buat semua orang. Dan semua orang perlu untuk kenal sama keuangan, belajar sejak dini kayak gitu, belajar dari sekarang jangan sampai terlambat kayak gitu. Senang bisa bantu kalian, fighting untuk apapun juga yang dikerjakan, sukses untuk karantinanya. Aku yakin kalian bisa jadi orang yang keren, orang yang besar. Tetap keep humble dimanapun posisi kalian. Jangan pernah sombong, jangan pernah ngerendahin orang lain. Di Youth Ranger Indonesia nggak ada kata-kata yang founders lebih tinggi, CEO lebih tinggi, impact man lebih tinggi dibandingkan Ranger atau siapapun. Kalian duta lebih tinggi dibanding siapapun. No, semua sama, semua harus menginspirasi buat banyak orang. Karena menjadi inspirator itu hak dan kewajiban buat kita semua. Fighting, apapun prosesnya, nikmatin, enjoy. Jangan takut buat tanya, jangan takut untuk belajar. Aku senang banget ada 80-an orang yang nanya kayak gitu. Duta memang harus kayak gitu. Even harusnya 250 orang sebenarnya pada nanya semua kayak gitu. Jadi hopefully teman-teman bisa nanya, bisa ngobrol, bisa banyak belajar ya dengan mentor-mentor yang keren lainnya. Habis itu jadi Dimas ya. Dulu DPPI juga, duta juga. Duta yang pertama atau kedua aku lupa kayak gitu. Dulu juga bareng sama aku. Dan dia sekarang sudah menjabat sebagai salah satu co-CEO di Youth Ranger Indonesia. Dipercaya banyak orang-orang organisasi juga untuk ngisi dan sebagainya. Jadi you guys need the process, nikmatin proses yang ada. Jangan buru-buru cepet pengen kaya, upgrade skill kalian dulu, kayak gitu. Jangan sampai kalian punya uang banyak, skill nggak punya, uangnya bakal cepet habis juga kok. Itu aja, fighting. Oke, terima kasih banyak Kak David atas masukan dan pesannya kepada teman-teman Sobat DPPI 2025. Oke, nah gimana nih teman-teman? Boleh diturunin kembali raise hand-nya? Boleh, Kak. Oke, nah masih semangat tidak? Kalau masih semangat silahkan komen di chat grup emot api atau komen semangat teman-teman. Semangat dong, Kak. Masih semangat, Kak. Oke, Masya Allah, semangat yang membara ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman untuk tidak mengaktifkan mic, tidak bersuara selama materi berlangsung, kecuali ada instruksi dari moderator, tidak mencoret-coret layar, dan juga silahkan chat lewat chat Zoom apabila ada yang ingin disampaikan atau menjawab dan merespon pemateri. Oke, teman-teman, tolong tertib ya. Kita akan langsung lanjut ke materi berikutnya. Kita akan mendengarkan materi tentang Sustainable Development Goals atau SDGs. Hari ini kita beruntung sekali teman-teman karena sudah hadir bersama kita seorang pembicara luar biasa yaitu Kak Dimas Dwi Pangestu. Beliau adalah mahasiswa berprestasi 2023 dan 2024 Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, memiliki banyak pengalaman magang, komite, pengembangan komunitas relawan, dan pengalaman kepemimpinan lain seperti co-leader Forum Pemuda Geoprak Indonesia, Community and Youth Development Specialist, dan masih banyak lagi.
memiliki prestasi di bidang nasional dan internasional. Salah satunya adalah delegasi SDGs Center Conference Recognized oleh Ministry of Bappenas atau PPN tahun 2024 dan juga merupakan Duta Potensi Pemuda Indonesia tahun 2022. Oke, siap-siap ya teman-teman. Karena Kak Dimas akan membagikan wawasan tentang bagaimana kita sebagai pemuda bisa berkontribusi nyata dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu nih teman-teman. Kalau mendengar kata SDGs, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Coba tulis di kolom chat ya. Oke, keberlanjutan. Climate action. Oke. Indonesia Emas 2045. Wah, goals pendidikan. Indonesia Cemas. Generasi Emas 2045, pembangunan berkelanjutan, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan Kak David. Dan untuk mengefisienkan waktu, mari memperdalam ilmu dengan Kak Dimas. Waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Masya Allah suara. Halo Kak, Sedikit selamat luar malam biasa ya. Kak. Merdu. Oke, teman-teman yang di Halo Kak, selamat malam. Wita, di WIT, mohon maaf ya teman-teman, agak sedikit lebih malam. Oke. Teman-teman pasti udah mendapatkan materi yang aku kirimkan. Ada dua biji ya. Akan sangat panjang sebenarnya, tapi aku coba akan persingkat dan aku pengen lebih banyak ngobrol sama teman-teman semuanya. Oke, aku akan coba share screen teman-teman. Jadi aku akan mulai dalam sebuah paradigma teman-teman. Kalau kita sering dengar kan banyak filosofi yang ada gitu, tapi kita sering dengar kayak jika dulu para pahlawan tuh berjuang mati-matian teman-teman untuk memberdayakan bangsa ini. Sekarang ini giliran kita teman-teman. Untuk apa? Untuk berjuang juga mati-matian untuk membangun bangsa teman-teman. Karena apa? Karena kebanyakan sekarang tuh kita ngerasa banyak hal yang ngerasa kita belum, kan gini ya, kasus Gen Z ya, suka minder duluan, ngerasa minder duluan karena ngerasa nggak layak, ngerasa nggak, takut duluan padahal teman-teman belum langkah, takut gagal padahal belum coba. Itu yang banyak yang di kasus teman-teman gitu ya. Nah, nantinya aku mungkin sedikit kenal diri dulu teman-teman. Aku di sini juga sama kayak teman-teman dulu di DPPI, Duta Potensi Pemuda di tahun 2022. Terus alhamdulillah pada hari ini dapat kesempatan dapat amanah berturut-turut di tahun 2024 jadi CEO-nya Youth Ranger. Aku juga punya komunitas di Trust Indonesia, itu fokus di lingkungan. Jadi teman-teman, aku background aku itu di Komdev teman-teman, di Community Development, dan banyak belajar tentang SDGs dan juga pemberdayaan masyarakat. Dimas, Nah itu apa kaitannya dan lain sebagainya, kita akan coba bahas satu persatu. Suaranya kecil Kak, tidak kedengaran. Oke, cek suaraku ada? Kecil Kak, suaranya. Oke, kalau sekarang? Oke, sudah Aman ya? Oke. Nah, jadi di sini aku ada Instagram aku dan aku punya salah satu paradigma. Sebenarnya itu masalah yang ada sekarang itu adalah sebenarnya seni bertanggung jawab pada diri kita sendiri teman-teman. Kenapa? Karena karena semua masalah ataupun program itu nanti akan ada kaitannya sama teman-teman ya gitu. Nah, di sini aku mau kenalin dulu pentingnya SDGs dalam membuat program itu teman-teman. Jadi aku akan coba kenalkan juga sedikit ya tentang YRI. Jadi Youth Indonesia kali ini itu kita punya community empowerment teman-teman. Salah satunya adalah Duta Potensi Pemuda. Nah, DPP ini itu kita bina di sana teman-teman. Nah, terus ada IPS, itu kegiatan teman-teman yang isu internasional, ada pengabdian, ada teman-teman yang belajar bahasa Inggris, ada teman-teman yang suka nulis, ada Pena Ranger, teman-teman yang mau di isu lingkungan, ada Trust Ranger, teman-teman yang suka di isu kesehatan atau Ranger, kayak gitu teman-teman. Nah, ini tentang Trust Ranger ya. Nah, coba aku akan coba sampaikan kenapa sih aku buka dengan ini gitu teman-teman. Kalau kalian
tentang, aku rasa anak sekarang pasti banyak banget yang udah tahu SDGs ya, ada 17 pilar, kemudian dan lain sebagainya. Tapi teman-teman banyak sekarang tuh banyak cuma kayak tahu aja gitu. Implementasinya tentang apa yang dilakukan itu masih belum banyak yang aware ataupun tahu gitu teman-teman. Nah, aku akan sambungkan penting yang ngerti SDGs terus dibikin ke program. Oleh karena itu nanti akan ada challenge yang ada teman-teman lihat ada challenge kayak template ya gitu. Di sana itu ada apa lagi ya? Ada beberapa hal. Nah, teman-teman bisa isi. Nah, nanti kalian mau bikin kan nanti teman-teman terpilih akan bikin program. Nah, program yang keberlanjutan seperti apa? Program yang dampaknya bagus seperti apa? Nah, itu harus penting nih. Jangan sampai aku cuma ngasih tahu doang nih SDGs, tapi teman-teman nggak bisa mengimplementasikannya. Itu percuma kan? Nah, salah satu eh, komunitas ataupun organisasi yang udah nerapin SDGs ya, SDGs dengan baik itu di Trasanger teman-teman. Karena Trasanger ini adalah fokusnya di isu lingkungan sama keberlanjutan. Nah, Trasanger ini yang bikin aku tiba sebagai founder. Nah, di sini kita fokus di 7 pilar dengan ada renewable energy, clean up waste management, penelitian, food waste dan lain sebagainya. Kita ada juga di setiap provinsi di Indonesia. Teman-teman juga kalau ada minat di isu lingkungan boleh banget juga jadi makernya di Trasanger nantinya. Kalau ada program misalnya dan lain sebagainya. Nah, di SDGs setelah dikerucutkan itu indikator yang tepat itu sebenarnya ada dua teman-teman, gampangnya lah. Jadi bukan tentang seberapa besar program kalian, tapi tentang seberapa banyak orang yang terlibat di dalamnya. Terus program yang baik itu adalah program yang ada tindak lanjut setelah kalian bikin program. Misal kalian bikin seminar, tindak lanjutnya apa? Kalian bikin challenge, kalian bikin bingo. Contoh ini, pembekalan duta misalnya. Ada call to action-nya. Tindak lanjutnya apa? Kalian bikin video, kalian bikin resume, kalian bikin challenge yang aku berikan. Nah, itu salah satu indikator yang menjadi kunci teman-teman di sana. Nah, di sini aku akan coba sedikit jelaskan tentang gimana cara kita bikin program yang berkelanjutan. Teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Teman-teman yang pernah baca tentang RPJPN 2025-2045 boleh boleh tulis. RPJPN itu rancangan panjang, rancangan menengah jangka panjang Indonesia nasional gitu teman. Jadi kayak yang dilakukan oleh Bappenas. Pernah dengar nggak teman-teman? Atau baca? RPJPN. Boleh ditulis di kolom chat. Pernah baca? Mantap dari Laura. Mantap. Pernah? Belum. Nggak apa-apa teman-teman. Sampaikan aja. Pernah baca. Oke, wah luar biasa ya kalau udah pernah baca kebanyakan ya. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, kalau yang pernah ngedenger dulu deh. Ini yang bisa jarang nih. DBKN, Desain Besar Kebudayaan Nasional oleh Kemenpora. Yang udah boleh tulis. Belum. Pernah dengar ataupun pernah baca atau baru pertama kali gitu. Belum ya? Boleh. Kalau IPP pasti banyak tahu ya. Oke, banyak sekali yang belum ya. Oke, teman-teman. Jadi negara kita Indonesia tuh udah baik banget teman-teman. Jadi udah menyediakan berbagai macam pedoman. Mulai dari RPJPN itu kan kita punya cita sama ya Indonesia Emas 2045. Jadi dalam kemarin konferensi SDGs itu tuh mereka menjelaskan bahwa ibaratnya kalau dihukum kan tertingginya undang-undang dasar. Nah, pedoman ke program itu paling mantap, paling oke, paling tinggi itu adalah rumusan RPJPN kayak gitu. Nah, di bawahnya baru SDGs. Kalau SDGs itu kan makna secara globalnya, teman-teman, kayak gitu. Nah, baru teman-teman rumuskan melalui DBKM. Jadi, program yang baik adalah program yang selaras dengan RPJPN, mendukung SDGs sesuai dengan DBKM, dan turut serta dalam meningkatkan IPP, Indeks Pembangunan Pemuda. Nah, Indeks Pembangunan Pemuda, ini kalian nggak perlu jelaskan ya, teman-teman cari tahu sendiri aja, karena akan panjang banget. IPP, DBKM itu apa? Tapi di Google itu ada. Ini ada pedoman-pedoman yang teman-teman harus ketahui minimal, kayak gitu. Nah, terus dalam pilar program itu penting untuk kita tahu komunikasi paham lah tentu ya, terus berkelanjutan, terus kolaborasi.
terus juga tentang pentahelix. Kalau pentahelix teman-teman ada yang tahu? Boleh boleh dong yang tahu, ini random semua ya. Eh, ada yang mau jelasin nggak teman-teman tentang pentahelix apa? Ada yang mau jelasin teman-teman? Ini ada Azahi, Alda, terus apa lagi nih? Rizky dan lain sebagainya. Tentang pentahelix itu apa? Jadi mungkin karena waktu singkat ya. Jadi pentahelix itu intinya melibatkan 5 sektor teman-teman. Ada akademisi, kedua ada swasta, terus ada media, ada masyarakat, ada juga swasta. Ada juga apa lagi, ada 5, lupa lagi. Uh, Pemerintah teman-teman. Nah, jadi kolaborasi itu melibatkan 5 sektor tadi, mulai dari pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan juga media. Jadi kalau kalian bikin program, kalau bisa berkolaborasi dengan 5 sektor tadi, kayak gitu. Biar apa? Biar sustainable, biar berkelanjutan. Seperti itu. Oke, ini aku akan jelaskan. Nah, salah satu program yang udah menerapkan ini, kita ada program, salah satunya adalah ini teman-teman, Inspirator Hidup Burner, kayak gitu. Ini contohnya ya. Nanti habis ini kita akan kupas tentang SDGs-nya. Jadi ini yang sedang kita galakan teman-teman. Contoh kayak kedima ulang, enggak, ini kita udah terapin. Jadi kita ada program indikator hidup benar kayak gitu. Jadi sampah dipilah. Ini fokusnya di masalah pengolahan sampah ya. Jadi semua sampah itu dimanfaatkan. Sampah dipilah organik, yang organik jadiin 3R, kemudian dimanfaatkan kembali yang organik jadiin kompos, pakai manggut, terus pakai budidaya ikan, sisa manggutnya. Nah, sampah itu kan di luar anorganik juga organik. Nah, sampah tersebut kita bakar. Nah, dibakar itu kita manfaatkan lagi. Bahan bakarnya pakai oli bekas sama air, kemudian nggak mengeluarkan asap dan juga nggak mengeluarkan sisa pembakaran. Sisa bisa dibakarnya pakai pupuk granula dan juga Eko Batako. Ini ada uji lab pupuknya. Nah, ini alat berikutnya ini adalah ini teman-teman apa namanya Trashboom itu untuk menangani isu mangrove gitu. Kalau kita sering nanam mangrove kan sering lupa kan. Nah, ini salah satu programnya. Ini jadi untuk menjaga mangrove terus bertahan gitu teman-teman. Nah, berikutnya aku akan coba masuk ke tema SDGs-nya gitu, yang lebih lengkapnya. Oke, teman-teman masih udah baca tentang ini. Aku akan coba buka ya teman-teman. Jadi SDGs itu adalah gampangnya gini sih. Itu adalah komitmen masyarakat global untuk kita untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang prioritas. Contoh, kemiskinan, pengangguran, angka putus sekolah, ada air minum, dan lain sebagainya. Nah, terus dikelompokkan, disinergikan sebagai cakupannya disepakati oleh banyak masyarakat secara global kayak gitu. Nah, di sini aku akan langsung ke ini aja. Nah, awalnya SDGs itu dari di tahun 1972 teman-teman. Diawali oleh Konferensi Stockholm. Nah, di sana itu memperkenalkan untuk konsep pembangunan yang melibatkan lingkungan. Nah, terus berlanjut di tahun 92 itu ada juga dari awalnya ngomongin lingkungan, ada juga KTT bumi. Karena kenapa pemicunya angka apa kenaikan suhu semakin tinggi dan lain sebagainya. Akhirnya ada juga diluncurkan tentang Agenda 21. Nah, dari sana disepakatilah namanya MDGs kayak gitu. Nah, di sidang PBB di tahun 2000 teman-teman. Nah, terus berlanjut MDGs ini dikatakan tersebut di Agenda 21 di tahun 2002 berganti nama untuk teman-teman. Nah, itu adalah bentuk komitmen global untuk saling bersinergi menyelesaikan isu general yang ada di masyarakat kayak gitu. Jadi dari MDGs ke SDGs setelah tahun 2024 proyek apa Water Forum itu yang di Bali salah satu isu yang dibahas di isu air itu teman-teman.
Nah, ini nih. Kak, Ini masih jarang buat orang tahu. Masih banyak yang belum tahu. Kak Jadi Dimas suaranya putus-putus. SDG. Suaranya putus-putus Kak Dimas. Halo, halo. Sekarang udah aman ya. Iya, Tapi udah kalau 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 ini ya, share screen-nya aman kan? aman Kak, aman. Oke. Nah, jadi teman-teman, SDG ini bisa dikelompokkan jadi bisa dikatakan sebagai tiga ini teman-teman. Tiga tiga apa ya? Tiga substansi teman-teman. Nah, ada biosfer, society, sama ekonomi. Biosfer itu meliputi 15 edisi nomor 15, 14 sama nomor 6 sama 13. Society katanya 1, 11, 16, 7, 3, 4, 5, dan 2. Nah, ekonomi katanya 8, 9, 10, sama 12. Jadi, kalau teman-teman bikin program nih misalnya nih, oh, dikelompokkan dulu mau ngangkat isu biosfer, society, atau ekonomi, kayak gitu. Nah, kalau ekonomi harus mengarahkan ke 8, 9, 10, atau 12, kayak gitu. Jangan asal, kayak gitu. Nah, terus jadi SDGs ini tuh dirancang untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang komprehensif, yang meliputi banyak hal. Mulai dari planet, people, prospect city, peace, dan juga partnership. Nah, misal nih, kalian mau bikin apa? Kalau ngomong tentang isu lingkungan atau planet, ya kan ambil pilih mau mau bahas tentang ekosistem lautan, daratan, atau apapun lah gitu. Sesuai dengan ini. Ada tentang orang, itu ada tentang kesetaraan gender, energi bersih, dan terjangkau, dan lain sebagainya. Jadi rumus ini bisa ini kayak rumus teman-teman. Ini teman-teman bisa terapkan seperti itu. Nah, terus gimana sih cara tentang baca SDGs kayak itu ya? Nanti moderator bisa di stop aja ya kalau waktu udah habis, kasihin gue teman-teman karena udah terlalu malam juga. Nah, Oke. SDGs ini tuh ada 17 ya. Kalian pasti udah banyak tahu lah. Dan jadi dari dari 17 pilar tersebut itu bisa dicakupin lagi teman-teman. Hingga ada 169 target dan 241 indikator. Nah, itu tuh lebih jelimet tuh nantinya. Apa aja indikatornya dan lain sebagainya. Tapi pada intinya ada teman-teman pahami dulu nih poin penting skema dalam setiap pilarnya. Nah, baru teman bisa menentukan karena kadang ada SDG pilar-pilar yang saling beriringan ataupun berseberangan. Nah, itu. Nah, terus juga punya prinsip namanya no one left behind. Saling berkaitan, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini penting juga untuk kita lakukan biar nantinya terus berhubungan kayak gitu. Nah, kan SDGs ini dari BB ya, berasal dari global, diterapkan secara nasional, lebih khusus lagi diterapkan di setiap daerah. Nah, pertanyaan gini, gimana caranya dari penjelasan yang secara global sangat besar, terus sampai masyarakat ke bawah pun paham. Nah, ini adalah tantangan kita dan ini tugas kita teman-teman sebagai generasi muda untuk mampu menjelaskan ini secara lebih gampang. Contoh, nih ya, nih ada tentang kemiskinan ya, kita bahas tentang kemiskinan ya. Kemiskinan ini itu ada kaitan tentang bisa jadi bencana, masalahnya ada masalah tentang akses, mulai dari akses jaminan sosial, pelayanan dasar, kepemilikan tanah, dan lain sebagainya. Dan ini semua kita bisa petakan mau ke arah mana proses penyelesaiannya, apakah ke dinas pendidikan, apa dinas sosial, itu akan terjawab kalau kita paham tentang filosofi dari setiap SDGs gitu teman-teman. Nah, ini contohnya nih ada tentang persoalan pangan dan kelaparan. Nah, ini juga satu kompleks yang perlu ditangani oleh lintas sektor, mulai dari hilir ya teman-teman, mulai dari bantuan pupuknya, katanya juga tentang stunting, itu sangat sangat beragam teman-teman. Misi Kak David, sisa waktunya tinggal 3 menit ya Kak. Aku Kak Dimas bukan bukan Kak David. Maaf Kak, maksud saya Kak Dimas. Ya, oke. Nah, mungkin aku langsung ke sini aja deh. Apa ya?
Ini bakal bakal ini sih ya, bakal agak panjang ya teman-teman. Aku mau kasih yang penting-penting aja. Bentar, mana ya? Nah ini. Nah, jadi SDGs ini itu adalah satu pedoman gampang gitu teman-teman. Pedoman, pedoman global yang coba untuk diterapkan untuk di setiap eh, bikin program untuk pembangunan, untuk juga kayak komunitas dan lain sebagainya gitu. Jadi penting buat kita memahami apa yang dirasa eh, dilakukan. Jadi gini, SDGs ini itu tuh untuk mengefektifkan sebuah program-program yang teman-teman jalankan. Buat pemerintah-pemerintah yang jalankan. Jadi nggak asal bikin program. Ada jelas pedomannya, arahnya kemana, outputnya apa, inputnya apa, perlu kolaborasi kemana. Jadi kuncinya adalah teman-teman paham dulu nih. Karena kan banyak program di sekarang tuh terkesan formalitas, terkesan sekedar yang penting beres aja. Nah, itu yang perlu kita cegah dan perlu kita lakukan. Dan jadi semakin banyak teman-teman paham, nantinya teman-teman akan nantinya lebih mengerti. Oh, bikin program tuh kayak gini ternyata, kayak gitu. Gak sekedar kalian FOMO dan lain sebagainya. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak David atas materinya yang sangat luar biasa. Dan pada kali ini kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab untuk materi Kak David, yaitu SDGs. Akan ada 2 pertanyaan kembali yang akan diambil, yaitu 1 pertanyaan dari raise hand dan 1 pertanyaan dari kolom chat Zoom. Jadi teman-teman yang sudah raise hand duluan, tolong diturunin dulu karena saya tidak akan melihat atau memilih teman-teman yang sudah raise hand duluan. Oke. Silahkan diturunin. Oke. Oke, langsung saja. Silahkan raise hand teman-teman, mulai dari sekarang. Oke, saya akan memilih yang tercepat dari kacamata aku ya teman-teman. Saya akan memilih dari Aida Laila, Jawa Barat. Silahkan. Oke, selamat malam Kak. Apakah suaranya terdengar? Sebelumnya mohon maaf izin pakai 2 device karena yang satu ternyata mikrofonnya bermasalah. Sebenarnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Aida Laila dari Provinsi Jawa Barat. Kalau dibilang bertanya sih mungkin tidak sespesifik itu bertanya ya Kak. Cuma meminta saran aja sama Kak Dimas. Kalau di beberapa waktu lalu saya pernah melakukan kegiatan serupa terkait bagaimana kita melestarikan isu lingkungan ini dengan menerapkan SDGs 13 dan 15 kalau tidak salah. Saya berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di Bandung dengan melakukan penanaman 100 pohon, kemudian waktu itu juga penanaman 16.000 pohon bersama beberapa komunitas lain. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih Kak cara kita untuk tetap mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah kita punya dan kita upayakan untuk tetap menggait banyak lagi audiens agar melakukan hal yang sama dan bisa terus mewujudkan SDGs ini. Terima kasih. Oke, silahkan langsung dijawab Kak David. Nanti setelah itu baru saya lanjut ke pertanyaan dari kolom chat. Oke, siap. Oke, sekarang teman-teman bisa panggil aku David ya. Oh, maaf banget Kak. Aduh, error banget. Human error. Ya Allah. Nanti aja. BTW aku di Bandung loh. Anyway, saya stay-nya di Bandung Jakarta sih, bolak-balik. Jadi pertanyaan bagus banget ya. Jadi gimana caranya terus implementatif itu ya. Nah, sebenarnya gini sih. Kan aku sempat tadi jelaskan ya tentang pentahelix ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat. Jadi kalau aku rasa kalau teman-teman kolaborasinya pakai pentahelix tadi, konsep pentahelix tadi, program teman-teman akan terus berjalan sih. Nggak bakal nantinya
berhenti kayak gitu, karena nantinya kita akan lebih paham dan banyak sekali yang bisa dikolaborasikan. Misal, kan tadi 5 sektor itu kan melibatkan antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, sama media. Nah, dari setiap kolaborasi yang dilakukan tadi, itu bisa melebar kemana-mana. Misal, penanaman mangrove tadi ya. Tadi bisa teman-teman terapkan barang akademis, bisa teman-teman terapkan tadi alat dari Trash Ranger yang tentang trash boom, alat pelindungan mangrove. Akademisinya, kalian bisa bikin misalnya policy brief, kayak bikin peraturan ataupun rumusan. Oh, ternyata ada undang-undang yang melindungi atau mempersulit penanaman, kayak gitu misalnya. Kalian bisa usulkan. Terus dari segi masyarakatnya, oh ternyata habis ditanam banyak masyarakatnya yang nggak aware kayak gitu. Itu akhirnya jadi nantinya teman-teman kemana-mana. Nah, itu jadi catatan penting nantinya ke depan teman-teman. Terus di segi media kan bisa mengglorifikasi, kan sekarang Winda Arika terpilih sebagai DPPI Jawa Barat misalnya, atau Kapuan Rizky pemuda berprestasi kayak gitu misalnya, ataupun Kak Fajrullah pemuda asal Riau yang memiliki segudang prestasi kayak misalnya, ataupun Kak Anton Hermawan dari Kalimantan merupakan mahasiswa berprestasi misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi kita yang kita lakukan. Misalnya di segi pemerintah, nanti bisa nih Kak Junita Naibaho bisa bikin audiensi ke dinas terkait, ataupun ada Kak Abigail dari NTT bikin uh, LGD bareng pemerintah kayak gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan sih kayak gitu. Pada intinya paham dulu nih apa SDGs-nya, output-nya apa, input-nya apa, pakai metode apa, Swift atau metode yang lain sebagainya. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Baik ya, terima kasih banyak. Siap. Wih, ini banyak banget pertanyaannya. Gimana jawabnya? Masya Allah. Keren Iya, banget Kak. kalian guys. Oke, terima kasih banyak kepada Kak David. Saya akan kembali memilih satu dari kolom chat Zoom untuk memberikan pertanyaan terkait materi Kak Dimas dari Rizky Ramadan, Sumatera Selatan. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara mengadaptasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah seperti Renja, RKPD, dan RPJMD? Oke, Kak Dimas, silahkan. Wow, itu susah sekali pertanyaannya. Oke, mungkin aku itu sebenarnya judul materi yang satunya tuh. Kakak bisa baca sih lebih lengkapnya ya. Jadi pada intinya aku rasa eh, penting buat teman-teman gini sih. Apa? Sebelum ke sana, gini dulu aja. Eh, kan ada challenge ya teman-teman yang aku kasih ya. Challenge-nya itu adalah kalian bikin program yang sesuai dengan teman-teman udah tahu kan ininya template-nya dari panitia udah dikasih kan teman-teman? Udah dikasih belum Kak? Ke teman-teman panitia, teman-teman udah dapat template-nya kah? Halo Kak Dimas, untuk ini belum karena niatnya habis selesai ini baru nanti diberikan. Oke, oke, oke. Nah, sebentar mana ya? Jadi gini teman-teman. Nah, jadi nanti tuh akan ada challenge. Itu ada template, ada gambarnya. Boleh disambil di-share aja nggak apa sih? Sebenarnya. Eh, ini sebenarnya pas banget menjawab pertanyaan si tadi siapa? Kak Rizky ya tadi ya. Ya, Kak. Iya. Nah, aku rasa oke kita baguslah bermimpi tinggi dan lain sebagainya ya teman-teman. Tapi terkadang kita tuh terlalu sering untuk berpikir besar, padahal diri kita sendiri itu masih belum bisa. Ataupun sebaliknya, kita terlalu sering untuk mengapresiasi orang lain sampai lupa diri kita sendiri. Ataupun teman-teman juga lebih sering
mengucapkan terima kasih ke orang lain. Sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga patut diapresiasi. Kapan sih kita ngerasa bahagia? Kapan sih kita ngerasa berterima kasih? Kapan teman-teman, apakah kalau Dimas nih, setiap malam capek misalnya seharian dari kegiatan, aku selalu mengafirmasikan diriku. Terima kasih, Dimas, hari ini telah bertahan, telah melewati hari dengan sangat panjang dan berat. Semoga hari berikutnya mampu terus bertahan dan terus meningkat. Terima kasih setiap orang yang telah bersama diriku dan merasa banyak hal yang sering kita lewati. Terkadang kita sering lupa, teman-teman, merasakan hal-hal tersebut. Bener nggak? Kalian merasa kayak, aku kuat kok, aku bisa ngelewatin ini semuanya. Itu yang sering terjadi sekarang, teman-teman. Padahal, kita boleh kok untuk bersedih, kita boleh kok untuk menangis, kita boleh kok untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Ya, itu kita terkadang lebih fokus ke orang lain, sampai lupa ke diri kita sendiri. Ngerasa kayak teman-teman sampai detik sekarang, berani daftar pun itu sebuah prestasi menurut aku. Kalian mampu melawan diri kalian sendiri. Melawan dari rasa ketidakmampuan. Melawan dari rasa ketidakpercayaan. Sehingga goals 3 titik sekarang. Kalian yang on cam, resen, menyimak, aku sangat respect. Aku sangat senang bisa ketemu teman-teman. Itu tandanya teman-teman benar-benar bersungguh-sungguh mau belajar. Ini yang mahal. Ini yang mahal, teman-teman. Oleh karena itu, kalau ditanya gimana implementasinya, sekarang sangat baik, teman-teman. Banyak ruang publik yang disediakan oleh pemerintah. Kalian anak muda diajak diskusi untuk diminta pendapatnya, masukan, saran. Kalau enggak pun kalian bisa mengajukan audiensi. Kalian rumuskan tadi polisi brief dan lain sebagainya. Melakukan pendekatan pentahelix. Jadi, gimana caranya? Lakukan, dan aku percaya gini, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak bisa merubah dunia, kita bisa merubah orang lain. Kalau kita nggak bisa merubah orang lain, kita bisa mengubah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak bisa mengubah diri kita sendiri, kita bisa ubah hal kecil yang kita punya. Lebih baik melangkah perlahan daripada jalan di tempat, teman-teman. Ya, seperti tangga lah. Kalau tangga, pasti kita lewati satu persatu kan. Nggak bisa kita terus-menerus. Memang terkadang kita perlu jeda. Tapi jangan lupa, setelah jeda, bangkit lagi, semangat lagi. Untuk lakukan hal-hal yang kalian mau gitu, teman-teman. Tadi aku baca banyak sekali pertanyaan, tadi kebanyakan itu tentang gimana caranya SDGs ini tuh nggak cuma sebagai tantangan global gitu, tapi coba diterapkan. Ya kalian, teman-teman. Kalau kalian nggak bisa, belum bisa untuk menerap ya kalian kan yang lebih dapat anugerah usia lebih muda, pemikiran lebih tajam, terus lebih ideologis juga. Nah, di sana teman-teman bisa lakukan. Kalian nih, ini udah tahu nih, saya dapat dari Dimas infonya, pengetahuan baru tentang SDGs. Jangan sampai kalian cukup tahu aja, nggak ngulang, nggak ngulik lagi, nggak coba belajar lagi, tapi lebih dalami lagi, teman-teman. Aku senang banget diajak diskusi dan juga ngobrol. Feel free banget buat kita saling uh, bikin sesuatu ataupun kolaborasi, karena Youth Ranger pun ada di setiap provinsi, teman-teman. Trust Ranger pun ada di setiap provinsi. Teman-teman di distrik regional juga ada yang bisa diajak teman-teman berkolaborasi. Kayak gitu sih kurang lebih dari aku. Mungkin aku sedikit jelaskan ya, sambil nanti di-share sama teman-teman ininya, challenge-nya. Jadi khusus di aku ada challenge sama teman-teman. Jadi biar aku nggak cuma ngomong gitu ya, tapi ada juga prakteknya. Nah, jadi teman-teman bisa bikin program yang rencananya akan teman-teman lakukan. Di situ ada 4 kolom. Nah, aku akan sampaikan ini. Hal yang paling berpengaruh dalam diriku itu adalah 3 hal, teman-teman. Pertama, partner. Kedua, mentor. Ketiga, inspirator. Partner itu dibutuhkan. Buat apa? Teman diskusi kalian. Ketika kalian buntu, ketika kalian ngerasa nggak ada jalan,
ada teman bertukar pikiran kalian, yaitu partner. Mentor dibutuhkan. Ketika kalian salah jalan, ada yang mengarahkan, ada yang ngingetin. Nah, setelah kalian punya partner mentor, penting untuk kalian punya inspirator. Untuk jadi api kecil tapi terus membara dibandingkan api besar tapi hanya sesaat. Jadi penting untuk kita punya partner, mentor, dan juga inspirator. Ini adalah rahasia aku untuk terus melesat. Yang aku awalnya DPPI juga kayak teman-teman, hingga sekarang aku dapat jadi wisudawan terbaik, aku dapat ikut kegiatan internasional, dapat kesempatan juga jadi CEO Youth Ranger. 3 hal itu yang membuat aku di titik sekarang, teman-teman. Jadi aku ingin menimbulkan lagi di masa yang lain. Semoga nextnya ada Kak Muammar, Kak Mujitahid, Kak Winda, Kak Puan, Kak Putri, Kak Sugirin, Mihmatul, Kak Satria, Cutnya Salma, Kak Riki, dan semuanya teman-teman. Semoga terus bertahan. Nah, jadi pertama, kan isi dulu nih, siapa partner, mentor, dan juga inspirator teman-teman. Terus konsepnya apa? Di pedoman, di pedomannya kalian tulis SDGs nomor berapa, kayak gitu. Nah, di pilar kalian bisa jelaskan tentang bagaimana apa saja yang harus ada dalam konsep acara teman-teman. Terus mention aku, Trash Ranger, DPPI, sama Youth Ranger. Nanti akan detailnya sama panitia, teman-teman. Itu mungkin dari aku. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi insight teman-teman semuanya. Dan jangan sampai apa yang yang didengar kalian simak hanya sia-sia sampai di sini, tapi juga mampu diterapkan. Oke, terima kasih. Oke, sangat luar biasa ya Kak Dimas, teman-teman. Banyak hal menarik yang telah kita pelajari bersama Kak Dimas. Terima kasih kepada Kak Dimas atas ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Dan terima kasih untuk partisipasi aktif teman-teman. Jangan lupa aplikasikan ilmu yang kita dapatkan hari ini dan jangan lupa tugasnya teman-teman. Sebagai bentuk apresiasi, mari kita lakukan prosesi penyerahan cenderamata kepada panitia. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Dimas. Terima kasih banyak atas waktu juga kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, teman-teman. Mohon maaf juga. Jadi lebih malam, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat yang diberikan. Mohon maaf juga. Seru banget diskusinya. Dan aku nantikan, teman-teman, ketemu kita ya di Kemenpora, insya Allah, teman-teman, di bulan Februari. Terus dijaga konsistensinya. Cari 3 hal tadi, yaitu partner, mentor, dan inspirator, teman-teman. Aku punya salah satu closing statement gini, teman-teman. Kalau aku percaya ya, setiap mimpi itu gratis, bermimpi itu gratis. Tapi yang membedakan apa setiap orang? Yang membedakan mimpi setiap orang adalah dia yang terus nyaman tertidur dan juga terlelap, atau dia yang terbangun dan juga berusaha untuk mewujudkannya. Gitu. Oke, aku kembalian ke Bilkis. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Dimas. Kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih kepada seluruh narasumber, panitia, dan peserta yang telah berpartisipasi aktif sampai akhir. Nah, sebelum kita benar-benar menutup acara, mari kita abadikan momen kita dengan sesi dokumentasi. Apakah Kak David sudah ada di dalam Zoom? Oke, sambil nunggu Kak David, teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk tetap mencatat ataupun tetap melaksanakan karantina ini dari awal sampai akhir dengan semangat yang membara. Jangan lupa juga isi presensi nanti akan dibagikan oleh panitia di akhir acara. Oke, teman-teman, apakah Kak David sudah ada? Nah, silahkan teman-teman SS dulu atau langsung masuk ke link presensinya, kode QR-nya.
Oke, aku akan kasih waktu untuk presensi 5 menit. Setelah itu kita akan masuk ke sesi dokumentasi bersama Kak Dimas dan juga Ko David. Oke, Udah, sisa 2 Kak. menit lagi ya teman-teman. Masih ada yang belum isi presensi, silahkan segera mengisi. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, jangan keluar dulu ya teman-teman. Kita akan masuk ke sesi dokumentasi setelah kalian mengisi presensi kehadiran. Oh iya, Kak, untuk yang posternya itu kita isi juga kah? Yang ada pilar terus mentor gitu. Ya, itu diisi ya teman-teman sebagai tugas, wajib diisi dan nanti untuk penjelasannya akan lebih disampaikan di grup teman-teman oleh panitia. Oke, Kak. Kak. Oke, Baik, Kak, makasih. ya sama-sama. Oke, udah ya teman-teman. Kita akan langsung lanjut kepada sesi dokumentasi. Apakah Kak Dimas masih ada? Hadir, hadir. Hadir, Besti. Oke, Kak. Untuk itu, sesi dokumentasi saya serahkan kepada operator untuk memandu sesi dokumentasi. Silahkan, Kak. Oke, aku akan memandu sesi dokumentasi. Untuk yang slide pertama, silahkan bergaya sampai akhir ya teman-teman, karena kalian nggak tahu kalian di slide yang mana. Oke, dari slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Untuk slide yang kelima, 1, 2, 3. Untuk slide yang keenam, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketujuh, 1, 2, 3. Untuk slide yang ke-8, 1, 2, 3. Untuk slide yang ke-9, 1, 2, 3. Oke, dan untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih banyak ya teman-teman atas partisipasinya yang sangat aktif pada malam hari ini, semangat pembaharannya yang sangat aktif. Terima kasih juga untuk Kak Dimas atas materinya pada malam hari ini. Dan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ko David yang tidak bisa menyempatkan diri untuk melakukan sesi dokumentasi bersama kita. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri sesi kita kali ini, karena saya membukanya dengan pantun, saya juga akan menutupnya dengan sebuah pantun. Ke taman bunga memetik melati, hati riang meski hari senja, duta potensi pemuda Indonesia, inspirasi negeri, bersama kalian wujudkan cita-cita bangsa. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semua. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bisa menjadi bekal berharga untuk kontribusi nyata di masa depan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan teruslah menjadi pemuda yang berpotensi. Saya Bagus Anastasia sebagai moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat malam, Kak. Makasih, Kak. Selamat malam juga, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Kak, jangan lupa follow back Terima kasih, Kak.